Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Oke, kami akan lanjutkan cerita. Bab 1131. Tang Zichen mendarat di lembah tak berpenghuni. Tang Zichen diam-diam berkata, "Aku akan menyerang alam leluhur di sini. Ini sepi dan tidak berpenghuni, tidak ada yang akan menggangguku, bahkan jika Sekte Yanshan benar-benar ingin membunuhku, mereka bahkan tidak akan tahu aku di sini, itu bagus." Tang Zichen membangun sebuah ruangan kayu kecil dan hidup seperti ini. Setiap hari Tang Zichen berlatih seni bela diri, tetapi yang dipraktikkan Tang Zichen adalah seni bela dirinya sendiri yang telah dia pelajari berdasarkan dao bela dirinya sendiri, yang sangat mendasar baginya untuk melangkah ke ranah seorang master. Dengan cara ini, waktu berlalu dengan tenang, Tang Zichen tidak diganggu oleh dunia luar, dan Tang Zichen sepertinya melupakan segalanya dan mengabdikan dirinya untuk menciptakan seni bela dirinya sendiri. Setahun berlalu dengan cara ini. Tang Zichen tidak memotong rambutnya selama setahun, dan janggutnya telah tumbuh sangat banyak sehingga dia terlihat seperti orang biadab. Sukses! Tang Zichen tiba-tiba berkata. Ya, Tang Zichen telah menghabiskan 1 tahun menciptakan seni bela diri baru berdasarkan dao bela dirinya sendiri dan berhasil sendiri. Swoosh! Wow! Tang Zichen dengan ringan menyabotase pedang, dan pedang Qi merobek ke segala arah, dengan radius 10 meter, rumput dan pepohonan hancur. 1 detik untuk mengingat untuk membaca buku. Tang Zichen tersenyum, apa nama seni bela diri buatanku? Begitu, sebut saja, tak berujung. Segera Tang Zichen duduk, sejak dia secara pribadi menamai seni bela diri baru, dia tampaknya memiliki perasaan yang sangat kuat di dalam dirinya, dan hanya 3 hari 3 malam kemudian, ketika Tang Zichen membuka matanya lagi, dia telah menjadi generasi baru ahli seni bela diri. Benar, dia sekarang adalah Master Klan. Tang Zichen telah menciptakan seni bela diri tak berujung, sendiri, dan dia sudah memiliki modal untuk membuka sekte, jadi untuk Master Klan seni bela diri. Tentu saja, itu tidak berarti bahwa dia harus memulai sekte, ada seni bela diri yang kuat dan lemah, dan seni bela diri yang lemah mungkin akan dihancurkan dalam waktu kurang dari setahun bahkan jika dia memulai sebuah sekte yang tidak ada artinya. Namun, Endless Tang Zichen sama sekali bukan seni bela diri yang lemah, dan pasti memiliki seni bela diri yang akan diwariskan selama berabad-abad. Karena seni bela diri ini dibuat sendiri atas dasar 2 seni bela diri yang sangat kuat, saya khawatir itu jauh lebih kuat daripada seni pedang naga ilahi, dari leluhur pendiri sekolah naga ilahi saat itu. Tang Zichen berkata dalam hati, saya harus membuat sekte, saya harus mewariskan seni bela diri saya harus mewariskan semuanya, saya harus, seni bela diri saya yang begitu mendalam tidak bisa sia-sia begitu saja. Di masa lalu, sebelum Tang Zichen menciptakan Endless, keinginan batin Tang Zichen untuk memulai sebuah sekte tidak kuat, hanya karena dia tidak ingin menjadi bagian dari perjuangan iblis yang benar. Tapi sekarang, Tang Zichen telah menciptakan apa yang dia anggap sebagai menjadi Endless yang sangat kuat, jadi Tang Zichen berpikir dalam dirinya sendiri betapa mulianya bisa mewariskan seni bela dirinya ke semua generasi, dan memiliki keturunan yang tak terhitung jumlahnya untuk mempelajari seni bela dirinya setelah kematiannya. Tang Zichen melihat gubuknya, ini adalah tempat di mana dia menjadi Master Klan, dan sekarang setelah dia pergi Tang Zichen sebenarnya agak enggan di dalam. Tang Zichen berkata, baik juga, saya akan kembali di masa depan, tempat ini, dengan pegunungannya yang indah dan pemandangan yang indah, adalah tempat yang bagus, kalau begitu, saya akan membuat sekte saya, di sini. Tang Zichen mengambil pedangnya dan menebang sebuah pohon besar, memotongnya menjadi plakat dan mengukir beberapa kata, gerbang tak berujung. Tang Zichen melihat ketiga kata Endless Gate dan tersenyum, mulai sekarang Endless Gate akan mengakar di sini. Saya harap dalam beberapa tahun, tempat ini itu akan menjadi kuil seni bela diri dengan ribuan murid dan warisan selama 10.000 generasi. Tang Zichen selesai tertawa dan pergi. Tang Zichen tahu bahwa membuat sekte itu sederhana, hanya sebuah plakat dan nama. Namun, apakah sekte itu memiliki kekuatan untuk bertahan atau tidak, itu masalah lain.
Tang Zichen menggantung sebuah plakat di sini hari ini, menetapkan dirinya sebagai gerbang tanpa akhir. Jika masalah ini tersebar di sungai dan danau, banyak orang mungkin akan datang dan merobohkan plakat Tang Zichen. Jika Tang Zichen mengetahui bahwa dia telah mendirikan sektenya sendiri di sini, dia akan membakarnya. Gerbang tak berujung Tang Zichen hanyalah tunas, apakah itu bisa tumbuh atau tidak tergantung pada keterampilan Tang Zichen. Tang Zichen tiba di kota terdekat dan memasuki sebuah restoran. Tamu, makan atau tinggal makan malam, bawakan semua makanan terbaik yang kamu miliki di sini. Oke, tamu, silakan duduk. Tang Zichen bertanya, ngomong-ngomong, apa nama tempat ini? Jalan toko ini adalah kota ekor anjing. Tang Zichen mengerutkan kening, kota ekor anjing. Siapa yang begitu pandai menyebutkan nama? Oh, tamu, bagaimana saya tahu ini? Ini disebut kota ekor anjing sejak zaman kuno. Tang Zichen bertanya, oke, kota ekor anjing ini, sekte mana yang berada di bawah yurisdiksi? Kembali ke tamu, itu berada di bawah yurisdiksi sekolah Tangshan, namun itu jauh dan tidak nyaman untuk dilalui, sehingga hanya sedikit orang luar yang masuk dan hanya pejalan kaki sesekali. Yah, sekte Tangshan. Hehe, ini adalah tempat yang indah dengan pegunungan dan air yang indah. Ini benar-benar tempat yang bagus. Hehe, tamunya benar-benar cerdas. Tang Zichen berkata, jika saya membuat sekte di sini, bagaimana menurut Anda? Tamu, kamu master seni bela diri, ya? Ya, baru saja melangkah ke ranah klan. Oh. Penjaga toko itu membenci dalam hati, seolah berkata, baru saja melangkah ke alam leluhur dan kamu ingin membuat sekte. Kamu benar-benar tidak tahu batas langit. Kamu pikir sekte dapat dibuat hanya karena kamu mau. Untuk tanpa kekuatan yang cukup, ciptaan juga akan dihancurkan dalam beberapa menit. Bahkan leluhur-leluhur yang tak tertandingi tidak begitu mudah dilakukan, hanya kamu. Namun, Xiao Er membencinya di dalam hatinya, tetapi dia tidak berani melakukannya, mengatakannya di bibirnya. Oh, saat Tang Zichen tersenyum, Tang Zichen bisa melihat isi hatinya dari mata Xiao Er. Memang, Tang Zichen, yang baru saja melangkah ke ranah master, ingin membuat sekte ini hanyalah mimpi buruk. Percaya atau tidak, jika sekte Tangshan tahu bahwa seseorang menciptakan sekte mereka sendiri di wilayahnya, mereka akan datang dan memusnahkan Tang Zichen dalam hitungan menit. Namun, hati Tang Zichen telah ditentukan. Tang Zichen harus membiarkan seni bela dirinya, mewarisinya. Itu adalah reputasi yang akan bertahan selama 1000 generasi. Sama seperti sekte naga ilahi saat ini, setiap generasi murid penuh dengan pemujaan terhadap pendiri, leluhur. Segera, makanan yang diinginkan Tang Zichen muncul. Tang Zichen tidak terlalu peduli untuk saat ini, dia tidak memiliki makanan yang layak selama setahun. Ketika dia berada di pegunungan, Tang Zichen hanya akan berburu beberapa hewan liar selama 10 hari setengah bulan untuk memuaskan rasa laparnya. Setelah makan, Tang Zichen meminta sepoci teh lagi. Tang Zichen tampaknya tidak terburu-buru untuk pergi, seolah-olah dia memiliki rasa memiliki di sini. Ini mungkin karena, di dalam hati, Tang Zichen merasa bahwa ini adalah lokasi sekte masa depannya, rumah masa depannya. Muda, ada apa lagi tamu? Tang Zichen menghabiskan begitu banyak waktu di sini, jadi Xiao Er cukup sopan kepada Tang Zichen. Dua kecil, tahun ini, pernahkah kamu mendengar sesuatu tentang sekolah Yanshan, guru bela diri? Tanya Tang Zichen. Tentu saja, tapi banyak hal hebat terjadi tahun ini. Oh, ceritakan tentang itu, jangan khawatir, hadiahnya tidak akan kurang darimu. Tang Zichen melemparkan sepotong perak kepada Xiao Er. Hehe, baiklah. Pertama-tama, sekitar setahun yang lalu, kepala sekte Yanshan, guru bela diri, tiba-tiba lumpuh, dan saya mendengar bahwa orang yang diusir dari sekte naga ilahi, petir angin, memberikan menguasai harta terbang, yang mengakibatkan guru secara tidak sengaja menabrak gunung dan menjadi lumpuh. Kemudian, sebagai pemimpin faksi, tentu saja, sekte Gunung Tinta tidak akan membiarkannya begitu saja dan mengirim banyak orang kuat untuk menangkap Feng Qingyun. Sayangnya, Feng Qingyun menghilang dari muka bumi, dan tidak ada yang tahu di mana dia berada. Cucu ini, dia pasti bersembunyi.
Hehe. Tang Zichen tertawa dan berkata, satu kata kutukan lagi tentang cucu itu, dan aku akan menembakmu sampai mati. Lalu apa? Kemudian, tentu saja, kami memilih kembali Master Aliansi Seni Bela Diri. Jadi, setengah tahun yang lalu konferensi seni bela diri yang akbar diadakan, dan semua kepala dari berbagai faksi menggunakan keterampilan seumur hidup mereka, dan pada akhirnya kepala sekte Liang San, Ji Donghua, menjadi Master Aliansi yang baru, dan terus memimpin aliansi yang benar untuk melawan sekte iblis. Hal pertama yang dilakukan oleh Master Aliansi yang baru diangkat, Ji Donghua, adalah mengirim seseorang untuk membunuh jenius iblis. Orang yang dikirim Ji Donghua adalah calon Master Jenius dari sekte mereka, bernama Bai Xiaojiu, yang berpikir bahwa Bai Xiaojiu akan berhasil menyelesaikan misi pembunuhan seperti Wind Lightning, tetapi sebagai hasilnya, secepat Bai Xiaojiu melangkah ke wilayah sekte iblis, dia dibunuh oleh putri sekte iblis Mu Qianjiu, dengan satu pedang. Setelah itu, Putri Iblis juga menyusup ke aliansi Sekte Adil kita dan membunuh 6 kuasa Master Genius dari Sekte Adil. Semua terjadi dalam satu gerakan, dan insiden ini telah membuat seluruh aliansi Sekte Adil kita marah. 6 kuasi klerik Genius ini terlalu putus asa. Bahkan jika Windy pergi dan membunuh 5 jenius iblis sebelumnya, mereka hanya jenius yang sangat lemah, tetapi sekte iblis di sisi lain membunuh 6 dari kuasi Grandmaster jenius kita. Alis Tang Zichen berkerut dalam saat dia berkata di dalam hatinya, bagaimana 1000 ekstrim datang untuk membunuh 6 dari master semu kita yang jenius, bukankah konflik ini semakin dalam dan semakin dalam? Tang Zichen tidak menyalahkannya, lagi pula, semua orang menyingkir, dan Mu Qianji pasti menyingkir juga. Namun, Mu Qianji mampu menyusup ke aliansi adil dan membunuh 6 paragon jenius, dia terlalu luar biasa. Ini untuk membalas Tang Zichen karena akan membunuh 5 orang jenius mereka terakhir kali. Tang Zichen bertanya, 6 calon master jenius yang mana? Mereka adalah Qireng Xuan dari Sekte Gunung Bendera, Liu Yuwei dari Sekte Gunung Liang, Mei Chaoyan dari Sekte Jinsan, dan Jin Yuanlu dari kota Liangzhou. Qireng Xuan, Kim Wonru. Tang Zichen terkejut, keduanya, Tang Zichen tidak asing dengan Qireng Xuan, yang merupakan tunangan adik perempuannya, dan Jin Yuanlu, yang pernikahannya telah dirusak oleh Tang Zichen saat itu. Kota Rangzhou. Ya, bagaimana dengan 2 lainnya? Ada 2 lagi, Song Daofu dari Sekolah Gunung Batu Tinta, Wang Pingdiao. Tang Zichen berkata dengan kaget, Putri Iblis membunuh 2 calon master berbakat dari Sekolah Gunung Bendera. Ya, penyihir itu tampaknya telah merawat Sekte Batu Tinta secara khusus, membunuh tidak hanya 2 calon tuan mereka yang berbakat tetapi juga banyak murid dari Sekte Batu Tinta. Mengapa? Ku dengar itu karena sekolah Yanshan mengejar petir angin dan penyihir itu bertarung untuk petir angin. Tang Zichen terkejut, Mu Qianji awalnya untuknya. Apa yang terjadi setelah itu? Penyihir itu ditangkap oleh Sekte Batu Tinta setelah itu. Apa maksudmu tertangkap? Ya, itu berarti aktif. Nilai sebulan. Tang Zichen berdiri dengan tajam. Penjaga toko kedua tersenyum, tamu, aku tahu kamu bersemangat tentang faksi yang tepat untuk menangkap penyihir itu, tapi jangan terlalu bersemangat. Tang Zichen sibuk bertanya, Sekte Yanshan membunuh penyihir itu. Tidak mudah untuk menangkapnya, bagaimana kita bisa membunuhnya dengan mudah? Selain itu, Sekte Iblis bukanlah vegetarian, jika Sekte Yanshan benar-benar membunuhnya secara langsung, Sekte Iblis takut bahwa Sekte Yanshan akan memberikan segalanya untuk memusnahkannya, dan Sekte Yanshan tidak akan berani melakukannya. Oleh karena itu, Sekte Yanshan hanya dapat menyerahkan penyihir itu kepada Master Aliansi, yang kemudian akan mengeluarkan pemberitahuan hutan bela diri dan mengadakan majelis hutan bela diri, sehingga seluruh aliansi kebenaran dapat berkumpul untuk membahas bagaimana mengeksekusi penyihir itu, sehingga penyihir itu adalah orang yang dibunuh oleh seluruh aliansi kebenaran, dan Sekte Iblis tidak hanya akan menemukan masalah dengan faksi Sekte Yanshan. Lalu konferensi hutan bela diri telah diadakan. Penjaga toko menghitung hari dan berkata, seharusnya besok atau lusa. Di mana itu akan diadakan? Tang Zichen sibuk bertanya.
Penjaga toko kedua tersenyum, tentu saja di sekolah Liangshan, sekolah Yanshan telah menyerahkan penyihir kepada Master Sekutu, dan Master Sekutu mengeluarkan pengumuman untuk mengadakan konferensi seni bela diri di sekolah Liangshan. Tamu, meskipun Anda benar-benar ingin pergi ke kongres bela diri, tetapi itu tidak dekat dengan sekte Liangshan, setidaknya 10 hari lagi, jadi saya khawatir Anda akan melewatkannya. Tang Zichen buru-buru membayar tagihannya dan kemudian pergi. Ketika Tang Zichen berada di tempat kosong, dia segera membawa mesin terbangnya di punggungnya dan terbang ke tempat sekte Liangshan. Harus berani menyelamatkannya sebelum berurusan dengan Mu Qianji, kata Tang Zichen dalam hati. Qianji, kamu terlalu bodoh, sekte Yanshan ingin menangkapku, lagi pula itu belum ditangkap, mengapa kamu begitu bodoh untuk lari ke sekte Yanshan untuk membalas dendam padaku? Sayangnya, kamu terlalu konyol. Meskipun Tang Zichen mengatakan demikian, Tang Zichen sangat terharu di dalam. Mu Qianji pasti berpikir bahwa Tang Zichen telah menghilang begitu lama tanpa informasi sama sekali, dan takut dia telah dibunuh oleh orang terkuat di sekte Yanshan, jadi dia pergi untuk membalas penangkapan Tang Zichen. Dalam waktu kurang dari setengah hari Tang Zichen tiba dalam jangkauan sekte Liangshan, dan Tang Zichen mendarat di kota di kaki gunung sekte Liangshan. Masih belum diketahui di mana Mu Qianji ditahan, dan Tang Zichen tidak bisa dengan gegabah pergi untuk menyelamatkannya. Kota di bawah sekte Liangshan jelas penuh dengan orang, mungkin semuanya bergegas ke sini untuk berpartisipasi dalam pertemuan seni bela diri yang membantai penyihir itu. Tang Zichen bertanya kepada seorang pejalan kaki, "Halo, apakah konferensi seni bela diri untuk pembantaian penyihir telah diadakan?" Omong kosong, tentu saja tidak. Lalu kapan? Besok pagi. Oh, terima kasih. Tang Zichen beruntung karena dia tidak melewatkannya. Tang Zichen segera menyamar, jadi dia harus menyembunyikan wajahnya terlebih dahulu untuk menghindari komplikasi. Lagi pula orang kuat dari sekte Yanshan masih mencarinya, dan jika dia bertemu dengan orang kuat dari sekte Yanshan, jangan sampai menyebutkan menyelamatkan Mu Qianji, dia bahkan tidak akan bisa menjamin dirinya sendiri. Tang Zichen dengan cemas duduk di sebuah penginapan. Pada saat itu, sekelompok orang masuk di pintu masuk. "Tamu, apakah kamu tinggal di penginapan? Beri aku 5 kamar atas." "Oke, Li." Tang Zichen melihat ke arah pintu masuk penginapan dan terkejut. Orang-orang yang berjalan pada saat ini adalah Kepala Sekolah Sekte Naga Ilahi, Wakil Kepala Sekolah Tuan Dingru Tang Zichen, dan 2 paman Sekte Naga Ilahi lainnya. Tang Zichen segera menoleh. Saat ini, lebih baik tidak dikenali oleh mereka karena insiden terakhir dengan mesin terbang. Kepala Sekolah Sekte Naga Ilahi pasti tidak memiliki perasaan yang baik terhadap Tang Zichen. Selain itu, Tang Zichen telah diusir dari sekte tuannya. Pada saat ini, di ruangan tertentu di penginapan lain ada 7 atau 8 orang duduk di sana, dan salah satunya adalah Master Sekte Iblis. Master Sekte Iblis juga membawa orang untuk menyelamatkan Mu Qianji. Tang Zichen kembali ke kamarnya di penginapan setelah makan malam. Tang Zichen duduk di kamarnya dan berpikir dalam hati, saya baru saja melihat Kepala Sekolah Sekte Naga Ilahi, serta tuannya, dan beberapa paman, begitu banyak orang telah datang. Tampaknya konferensi seni bela diri ini, semua sekte yang berbeda memiliki datang orang yang sangat kuat, saya khawatir akan sangat sulit untuk menyelamatkan Mu Qianji besok. Tidak, saya tidak bisa menunggu besok, saya harus mulai berakting hari ini, jika saya benar-benar tidak bisa menyelamatkannya hari ini, maka saya harus menunggu besok. Setelah malam tiba, Tang Zichen segera berpakaian sebagai murid dari sekte Liangshan dan menyusup ke sekte Liangshan. Tang Zichen tidak berani memakai baju tidurnya karena tidak bisa lepas dari pandangan orang kuat, dan hanya dengan berdandan sebagai murid dari sekte Liangshan dia akan memiliki sedikit kesempatan untuk menyelinap ke sekte Liangshan. Tang Zichen menyelinap ke gunung sekte Liangshan. Segera serang beberapa murid di bawah gunung dengan serangan yang memukau, katakan, di mana penyihir itu ditahan. Aku tidak tahu. Aku akan membunuhmu jika tidak. Aku benar-benar tidak tahu. Tang Zichen sangat tertekan, jadi dia harus mencari murid lain dan kemudian menggunakan teknik memukau untuk mengajukan pertanyaan.
Sayangnya, Tang Zichen telah memikat setidaknya puluhan murid dalam satu malam, dan akibatnya tidak ada yang ditemukan, dan tidak ada murid yang tahu di mana Mu Qianji ditahan. Tang Zichen menginjak kakinya dengan cemas. Tang Zichen sama sekali tidak berguna. Jika murid acak dari Sekte Liang San mengetahui informasi tentang penahanan Mu Qianji, maka Mu Qianji akan terlalu mudah untuk diselamatkan. Faktanya, satu-satunya orang yang mengetahui lokasi penahanan adalah 2 atau 3 orang seperti Master Sekutu. Tang Zichen ingin mengetahui lokasi penahanan malam ini dan melakukan penyelamatan terlebih dahulu, yang sama sekali tidak mungkin. Jika begitu mudah untuk diselamatkan, maka dia akan diselamatkan lama yang lalu oleh Master Sekte Iblis dan lainnya yang telah menyusup ke aliansi yang benar setengah bulan yang lalu. Tang Zichen tidak punya pilihan selain kembali ke penginapan terlebih dahulu, karena dia tidak bisa mengetahui apapun tentang Mu Qianji hari ini. Dia hanya bisa menunggu sampai konferensi seni bela diri besok untuk memikirkan cara untuk menyelamatkannya. Sekte Liang San sangat besar, tidak mudah untuk menemukan seseorang, dan selain itu, Tang Zichen harus mewaspadai yang terkuat dari Sekte Liang San, membuatnya semakin sulit. Seiring berlalunya malam, Tang Zichen duduk di tempat tidur di kamar penginapan, frustrasi dengan fakta bahwa dia telah menyelinap ke Sekte Liang San malam ini dan gagal menemukan Mu Qianji. Tang Zichen memaksa dirinya untuk tenang dan memasuki kondisi kultivasi. Tang Zichen baru saja melangkah ke alam leluhur, dan alam seni bela diri masih tidak stabil. Ranah bela diri dari alam leluhur tidak terlalu rumit dibandingkan dengan alam persatuan, tetapi jauh lebih sulit. Alam seni bela diri dari Sekte Master Realm dibagi menjadi kesempurnaan awal, tengah, akhir, dan hebat. Tidak ada beberapa lapisan pertama dari lapisan pertama, seperti lapisan awal pertama atau semacamnya. Namun, itu jauh lebih sulit daripada di alam persatuan. Tang Zichen sekarang berada di tahap awal alam penguasaan, dan jika dia menaikkannya satu tingkat lagi, itu akan menjadi tahap tengah, tetapi sama sulitnya untuk mencapai tahap tengah di tahap awal alam penguasaan, seperti halnya untuk mencapai Mastery Realm di Unity Realm. Itu sebabnya, hanya ada sedikit orang kuat di setiap sekte di tingkat leluhur, dan mereka sudah sangat tua. Tang Zichen tidak memiliki keinginan untuk tidur dan berkultivasi sampai dini hari. Terlepas dari kenyataan bahwa dia telah berkultivasi sepanjang malam, tidak ada perubahan sama sekali di wilayahnya yang cukup untuk menunjukkan hal itu. Kesulitannya sangat besar, tetapi tentu saja, mungkin juga budidaya alam klan berbeda dari masa lalu, mengandalkan pemahaman atau perubahan dalam pikiran atau metode yang berhubungan dengan dao bela diri. View. Tang Zichen melihat bahwa langit sudah cerah, jadi dia berdiri, makan sarapan sederhana, dan meninggalkan penginapan. Banyak seniman bela diri yang menuju ke sekolah Liang San hari ini, jadi Tang Zichen hanya perlu berpura-pura menjadi seorang seniman bela diri untuk masuk sekolah, sedangkan untuk mesin terbang, Tang Zichen membungkusnya dengan kain dan tidak bisa melihat banyak. Mesin terbang itu hanya seukuran tas kecil, bukan seukuran tas travel. Maka, sekitar jam 9 pagi, Tang Zichen memasuki Sekte Liang San bersama dengan sekelompok besar seniman bela diri. Kelompok seniman bela diri ini bukan milik sekte manapun, tetapi mereka adalah bagian dari aliansi yang benar, dan bahkan beberapa dari mereka adalah seniman bela diri yang telah merampok rumah. Alun-alun di luar salah satu gerbang utama Sekte Liang San sudah penuh sesak dengan orang, dan karena Tang Zichen mengikuti sekelompok seniman bela diri, dia harus masuk dari belakang. Tang Zichen melihat beberapa orang dari Sekte Naga Ilahi sedang duduk di depan alun-alun, dan ada orang yang menyajikan teh. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Sekitar setengah jam kemudian, teriakan nyaring terdengar, Master Aliansi Bela Diri telah tiba. Dengan mata semua orang, mereka melihat guru aliansi hutan bela diri yang baru, kepala sekolah Liang San, berjalan perlahan. Semua orang memberi hormat lihat Master Aliansi. Master Sekutu baru tersenyum dan berkata, tolong bangun, teman-teman dunia seni bela diri. Setelah semua orang bangun, Master Aliansi berkata, saya tidak perlu memberitahu Anda untuk apa saya memanggil Anda semua di sini hari ini, saya yakin. Tentu saja, pujian untuk menangkap penyihir kali ini jatuh ke tangan Yanshan.
Sekte. Pada saat ini, orang-orang dari Sekte Gunung Tinta yang datang untuk melihat Kongres Dunia Bela Diri tidak terlihat baik. Master Sekutu sebelumnya adalah Sekte Gunung Tinta mereka. Sekarang Master Sekutu Sekte Gunung Tinta mereka telah dihapus dan dua jenius Master terpenting telah meninggal. Sekte Gunung Tinta berada di sekte yang lebih lemah, apakah itu sekarang atau untuk beberapa waktu yang akan datang? Seorang lelaki kuat dari Sekte Gunung Bendera berkata, Guru Sekutu, berhentilah bertele-tele, keluarkan penyihir itu, aku ingin mencabik-cabiknya dengan tanganku sendiri dan membalas muridku Qi Ren Xuan. Haha, tentu saja, alasan kami mengumpulkan semua orang di sini hari ini adalah untuk membunuh penyihir di depan semua orang. Penyihir ini, yang telah membunuh begitu banyak calon master berbakat dari aliansi Sekte Adil kita, bersalah atas kejahatan yang tidak dapat diampuni, jadi aku sudah memesan beberapa ember air besi untuk dibakar. Aku akan menuangkan air besi ke dalam kandang di depan semua orang nanti, jadi biarlah penyihir itu ditiadakan oleh air besi. Wow, itu sulit tapi aku menyukainya, hahaha. Ya, begitulah jadinya, berurusan dengan penyihir harus sekejam mungkin. Sejak zaman kuno, baik dan jahat tidak pernah eksklusif satu sama lain, semua orang di pemujaan iblis akan dibunuh. Banyak orang di tempat kejadian berteriak, terlihat sangat keren dengan cara yang begitu kejam. Kulit kepala Tang Zichen mati, rasa ini terlalu kejam, Tang Zichen tidak akan membiarkan mereka lolos bahkan jika dia bertarung sampai mati hari ini. Pada saat ini, sekutu berteriak, seseorang keluarkan penyihir itu. Ya, sesaat kemudian, sangkar baja tersegel didorong keluar oleh beberapa orang, dan sangkar tersegel hanya memiliki bukaan seukuran telapak tangan di bagian atas. Kandang baja ditempatkan di tengah alun-alun, dan siapapun dapat melihatnya kecuali mereka tidak dapat melihat orang-orang di dalamnya kecuali mereka naik untuk melihatnya. Saat gugup, Tang Zichen langsung siap untuk naik, jadi dia naik mengambil sangkar itu, dan dengan cepat menggunakan mesin terbang untuk terbang ke langit. Namun, pada saat itu, sekutu memerintahkan seseorang ambil sangkar dari keempat arah dan kencangkan dengan kabel baja. Ya, kemudian keempat arah sangkar itu diperbaiki. Gagasan Tang Zichen untuk terbang dengan sangkar di lengannya hancur dalam sekejap. Tang Zichen panik sesaat. Tampaknya rencana lebih baik daripada perubahan. Tang Zichen sekarang harus memaafkan empat arah kabel untuk terbang dengan sangkar, yang akan membuat Tang Zichen setidaknya selusin napas. Selusin napas adalah waktu yang cukup bagi Tang Zichen untuk dimusnahkan berkali-kali oleh begitu banyak orang kuat di tempat kejadian. Wajah Tang Zichen pucat dan dia hanya bisa melangkah satu persatu sekarang. Master Sekutu berkata, semuanya penyihir itu ditahan di kandang, selama 20 hari terakhir, dia telah disiksa oleh orang-orang kami dan tidak memiliki energi tersisa. Orang-orang kami, yang telah mencambuknya setiap hari dan malam secara bergiliran, dia berhasil bertahan sampai sekarang tanpa mati. Sejujurnya, menurutku itu keajaiban. Wow, Tuan Sekutu benar-benar galak, hidup Tuan Sekutu. Semuanya, harap diam, di bawah, semuanya, satu persatu tolong berjalan ke sisi kandang dan lihat penyihir melalui lubang kecil di bagian atas, atau kamu tidak akan melihatnya lagi setelah air besi dituangkan. Kemudian, semua seniman bela diri di tempat kejadian, satu persatu pergi ke kandang dan melihat melalui lubang kecil berbentuk tamparan di bagian atas kandang untuk melihat Mu Qianji yang sedang berbaring di dalam. Dimulai dengan berbagai sekolah terkenal, Tang Zichen sangat gugup, dan setelah menunggu lama akhirnya giliran mereka orang-orang seni bela diri tanpa sekolah. 1 detik untuk mengingat untuk membaca buku. Tang Zichen tidak sabar untuk memeras dan melihat ke dalam kandang melalui lubang kecil, karena tertutup rapat hanya lubang kecil di bagian atas, jadi di dalamnya sangat gelap tetapi Tang Zichen masih melihat Mu Qianji sekilas. Melihat wajah Mu Qianji pucat, matanya tertutup rapat di dalam tidak bergerak, sepertinya tidak ada jejak kehidupan lagi, sama sekali tidak menyadari kematian, pakaian di tubuhnya, noda darah, seperti Ali mengatakan, hari ini, siang dan malam mencambuk. Pada saat ini, melihat Mu Qianji dalam keadaan yang menyedihkan, air mata Tang Zichen seperti hujan dan hatinya sakit, pada saat yang sama kebencian di dalam Tang Zichen meletus seperti gunung berapi.
Namun, pemandangannya agak kacau, dan ketika giliran para seniman bela diri untuk naik untuk melihat pemandangan itu kacau, Tang Zichen terjepit oleh kerumunan, dan tidak ada yang memperhatikan Tang. Kondisi Zichen saat ini. Baiklah, semuanya, mundur, kami akan meminta Anda menyiapkan air besi untuk mulai mengisi kandang, kata sekutu itu. Semua orang mundur, dan selusin pria sedang mendorong gerobak untuk mendorong keluar besi cair yang baru. Sekutu berteriak, "Tuan-tuan, jika tidak ada komentar, maka saya akan mengisi kandang dengan air besi." Tidak ada komentar, teriak para seniman bela diri itu, tetapi tidak ada seorang pun dari sekte terkenal yang angkat bicara. Lagi pula, hal yang begitu kejam, sebagai sekte terkenal, mereka pasti tidak bisa berbicara sembarangan seperti para seniman bela diri tanpa sekte. Master Aliansi mencibir, "Ayo, isi sangkar dengan air besi dan bakar penyihir sampai mati sepenuhnya." Ya, beberapa murid sekte Liang San yang sudah bersiap-bersiap untuk mengisi kandang dengan air besi. Siapa yang berani? Pada saat ini, terdengar raungan, kemudian, menukik 2 kali, sebuah pedang terbang keluar dan membunuh beberapa murid yang bersiap untuk menuangkan air besi. "Orang apa?" Sekutu itu mengamuk dengan keras. "Ini aku." Tang Zichen meraung dengan mata merah. Pada saat ini, Tang Zichen sudah berpikiran terbuka, dan dengan Mu Qianji dalam keadaan yang begitu menyedihkan, hati Tang Zichen sakit dan dia hampir kehilangan akal. Orang-orang di sekitar Tang Zichen mundur ke samping, dan kemudian, sosok Tang Zichen keluar. Di mata semua orang sekarang, Tang Zichen melangkah ke kandang dan menggertakkan giginya, "Siapapun yang berani menyentuhnya sedikit hari ini, aku ingin membunuhnya, jika dia mati aku harus memusnahkan sekolah Liang San." Semua orang terkejut dengan kejadian mendadak yang terjadi dan menatap Tang Zichen. "Kamu dari Sekte Iblis. Nah, apakah kamu belum melepas topeng anjingmu?" Sekutu itu mencibir. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Tang Zichen segera merobek topeng kulit manusianya. "Ah, ini petir angin." Ketika semua orang melihat wajah Tang Zichen, mereka semua terkejut, tidak pernah mengira itu adalah awan petir angin. Di peron, beberapa orang dari sekolah naga ilahi berdiri, merasa tidak percaya saat melihat Tang Zichen. Tuan Tang Zichen, bagaimanapun, terlihat gugup dan segera berteriak, "Fenger, kamu gila, jangan mundur." Beberapa orang kuat dari sekolah Yanshan segera terbang keluar dan berkata dengan marah, "Bagus Windy, senang berada di sini, aku sudah mencarimu selama setahun, tetapi hari ini kamu akhirnya lari sendiri." Beberapa orang-orang kuat dari sekte Yanshan segera mengepung Tang Zichen. Namun, saat ini, Tang Zichen tidak tega untuk peduli dengan sekte Yanshan. Hati Tang Zichen meneteskan darah saat memikirkan kondisi Mu Qianji yang menyedihkan, dan dia tidak tahu apakah Mu Qianji masih hidup atau sudah mati. Saat ini, Tang Zichen berjalan ke satu sisi sangkar dan menariknya dengan keras, merobek salah satu kabel yang dipasang ke satu arah. Master Sekutu berteriak, "Bolt Wind Lightning, kamu berani mencoba menyelamatkan penyihir, seseorang, hentikan dia segera." Tang Zichen berkata dengan acuh tak acuh, "Aku akan membunuh siapa saja yang berani menghentikanku." Seorang pria kuat dari sekte Yanshan berkata dengan nada meremehkan, "Feng Ringan, kamu telah melakukan kejahatan besar dengan melukai mantan kepala sekolah kita. Aku tidak berharap kamu berkolusi dengan penyihir dan membuat musuh sekte yang benar. Hari ini aku akan mengirimmu ke jalanmu." Setelah mengatakan itu, pria kuat dari sekte Yanshan ini tiba-tiba bergegas untuk membunuh Tang Zichen. Tang Zichen segera merasa seolah-olah kematian telah menyelimutinya. Tang Zichen tiba-tiba mengayunkan pedangnya dan menerapkan seni bela dirinya, Endless Power. Wow! Segera setelah teknik tak berujung Tang Zichen dirilis, pembangkit tenaga listrik realem leluhur tingkat menengah dari sekolah Yanshan, gerakan pedangnya terganggu oleh pedang Tang Zichen. Ah! Orang kuat sekolah Zhongxiang tingkat menengah dari sekolah Yanshan itu tertegun. Tepatnya, seluruh penonton tercengang. Kesan semua orang adalah bahwa petir angin hanyalah master kuasi klan yang jenius. Mungkinkah tahun ini petir angin telah melangkah ke ranah master klan? Namun, bahkan jika dia melangkah ke alam leluhur, tidak mungkin dia menjadi lawan dari leluhur pertengahan. Apa yang sedang terjadi?
Pria kuat dari sekolah Yanshan itu, yang terganggu oleh gerakan pedang Tang Zichen, merasa malu dan berteriak, "Aku ingin nyawa anjingmu." Mengatakan itu, dia sekali lagi membunuh Diwin Lightning. Tang Zichen tidak peduli sama sekali, dia bahkan mengesampingkan kematiannya untuk Mu Qianji hari ini, dan Tang Zichen menghadapinya secara langsung. Teknik tak berujung ini adalah seni bela diri yang dia ciptakan, itu didasarkan pada dua seni bela dirinya yang dia pahami, keduanya adalah seni bela diri terbaik, jadi tidak ada keraguan apakah teknik tak berujung itu kuat atau tidak. Tang Zichen baru saja mampu mengganggu gerakan pedang lawan dengan tahap awal alam persatuan, itu bukan kebetulan, tapi teknik tak berujung Tang Zichen itu terlalu dalam dan misterius. Menusuk. Pedang Tang Zichen menusuk, dan itu seperti 1000 kuda yang berlari kencang, seolah pedang ini kuat dan tak tertahankan, atau seolah pedang ini tidak dapat diprediksi dalam perubahannya. Dalam sepersekian detik, pria paruh baya dari sekolah Yanshan itu bingung. Kacing. Pedang anggota terkuat dari sekolah Yanshan segera pecah menjadi beberapa bagian, hanya menyisakan satu gagang untuk dipegang di tangannya saat dia melihat pedang Tang Zichen menusuk tenggorokannya. Namun, pedang Tang Zichen tidak menembus tenggorokannya dan berhenti agak jauh dari tenggorokannya. Saya melihat Tang Zichen mengaum, "Jangan buat saya membunuh, siapa yang berani menghentikan saya mencoba." Pada saat ini, seluruh penonton terkejut dan terdiam. Semua orang tercengang, merasa sulit untuk mempercayai adegan ini. Tang Zichen, yang baru berusia awal 30-an, telah mengalahkan master-master tingkat menengah dari Sekte Yanshan. Di usia Tang Zichen, di faksi lain, jika dia jenius, dia hanya akan berada di level Kuasi Zongxi, dan jika dia adalah bakat rata-rata, dia hanya akan berada di sekitar tahap akhir dari alam persatuan. Tapi benar sekarang, Tang Zichen secara mengejutkan menunjuk ke tenggorokan seorang master kuat klan tingkat menengah yang berada di generasi yang sama dengan tuannya. Bahkan kepala Sekte Naga Ilahi, serta Tuan Tang Zichen, Ding Ru, sekarang tertegun. Pria kuat dari sekolah Yanshan yang hampir ditusuk oleh pedang Tang Zichen itu berlumuran keringat dingin. Tang Zichen telah mempertahankan sedikit pun kewarasan dan tidak membunuh pihak lain, lagi pula tujuan Tang Zichen adalah untuk menyelamatkan orang. Namun, siapapun yang mencoba menghentikannya lagi, Tang Zichen tidak akan sopan. Semua orang memandang Master Aliansi bela diri. Master Sekutu juga sangat tersentuh oleh Wind Lightning, tetapi dia harus membunuh gadis iblis hari ini, dan dia harus menuangkan besi ke dalam sangkar. Master Aliansi berteriak, "Petir angin, meskipun kamu jenius dan mengejutkan semua orang, kamu telah berkolusi dengan iblis, kamu pantas mati, hari ini aku akan menyelamatkanmu demi sektemu, segera pensiun, aku bisa melupakan masa lalu." Tang Zichen meraung, "Tidak mungkin, aku akan membunuh siapapun yang mencegahku membawa Mu Qianji pergi hari ini, bahkan jika itu mengorbankan nyawaku." "Baik, Wind Lightning, kamu benar-benar bersekongkol dengan penyihir itu, kita tidak bisa disalahkan untuk itu. Ayo, beri aku seseorang untuk mengikatnya, eksekusi penyihir itu terlebih dahulu, lalu tangani kolusi Wind Lightning dengan iblis." Sekte. Ya, tiba-tiba, leluhur Sekte Liangshan, serta leluhur Sekte Yanshan, terbang ke Tang Zichen pada saat yang sama. Tang Zichen segera berjuang untuk melawan. Namun, kedua master sekte yang terlambat ini terlalu kuat, tidak alam mereka terlalu jauh dari Tang Zichen, dan meskipun keterampilan pedang mereka, serta seni bela diri mereka, lebih rendah dari Tang Zichen, mereka masih memiliki kekuatan penindas mutlak. Tang Zichen terlempar oleh dua pembangkit tenaga leluhur akhir dalam sekejap. Puff! Kekuatan pedang yang kuat dan karena Tang Zichen tidak tahan, seteguk darah menyembur keluar setelah mengenai tanah. Pada saat ini, dua pembangkit tenaga master sekte dari belakang, satu dari sekolah Yanshan dan yang lainnya, muncul dengan kabel baja. Tang Zichen benar-benar tak terkalahkan dan diikat oleh mereka dengan kabel baja. "Lepaskan aku," teriak Tang Zichen dengan mata merah. Semua orang yang memandang Tang Zichen merasa kasihan padanya, jenius seperti itu telah berkolusi dengan iblis dan mereka tidak tahu bahwa sekutu akan menghadapinya seperti ini hari ini.
Tuan Tang Zichen, Dingru, menatap Tang Zichen dengan penuh ketegangan, seolah-olah dia memohon dengan matanya agar Tang Zichen berhenti membuat masalah bagi iblis atau aliansi adil benar-benar akan membunuhnya. Aliansi bela diri berteriak tuang air besi ke dalam sangkar dan eksekusi penyihir itu. Ya, beberapa murid sekolah Liang San memperkenalkan kembali seember air besi. Tidak, tidak. Tang Zichen mendesis 3 kali, dia diikat dan tidak memiliki kemampuan untuk menghentikannya, dia hanya bisa melihat air besi, dituangkan ke dalam kandang. Ah! Don Zichen berteriak seperti orang gila. Terus tuangkan dan bakar penyihir itu menjadi abu. Martial Lord berteriak. Berhenti, berhenti, berhenti untukku. Tang Zichen mendesis dan meraung lebih dari itu, tetapi air besi masih terus mengalir ke dalam kandang. Akhirnya, seluruh kandang diisi dengan air besi, dan Mu Qianji tidak bisa mati, dinding tembaga tidak bisa membawa air besi, apalagi daging manusia. Melaporkan kembali ke Master Aliansi, air besi telah memenuhi sangkar. Salah satu murid melaporkan. Bagus sekali, hahaha, hahaha. Kerumunan merasa sedikit merinding, Tuan Sekutu ini, dia benar-benar kejam. 1000 kepunahan. Tang Zichen mendesis di sangkar berisi besi dan berlutut, tidak bisa berlutut sama sekali karena kabel baja melilit seluruh tubuhnya, tetapi Tang Zichen memaksa dirinya untuk mematahkan tulang kakinya dan berlutut. 1000 ekstrim, 1000 tebasan, cici. Raungan memilukan Tang Zichen tiba-tiba membuat banyak murid saleh di tempat kejadian bergerak. Tang Zichen menyaksikan Mu Qianji mati terbakar karena diisi dengan air besi, rasa sakit yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Kebencian di dalam hati Tang Zichen lebih panas daripada air besi yang membara. Dalam benak Tang Zichen, sebuah adegan dengan Mu Qianji terlintas, tidak percaya bahwa ini nyata, melihat dia mati begitu menyedihkan dengan matanya sendiri. Ah! Mata Tang Zichen berwarna merah darah, giginya menggigit bibirnya, dan dia meraung. Pada saat itu, Master Aliansi Bela Diri berteriak, berhenti untukku. Windy, apakah kamu mendengarku? Berhenti untukku. Jika kamu terus mengaum, aku tidak percaya aku akan merobek mulutmu. Kamu berkolusi dengan iblis, dan kamu masih punya keberanian untuk mengaum di sini. Ketika Tang Zichen mendengar kata-kata sekutu, dia menembakkan sepasang mata merah ke arah sekutu. Ketika sekutu melihat sepasang mata merah kebencian dari Tang Zichen, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Master Aliansi berkata, petir angin, sekarang penyihir telah dieksekusi, giliranmu, kalian semua petir angin berkolusi dengan iblis dan berani datang untuk menyelamatkan apa yang harus dilakukan, tolong beritahu kami. Guru Tang Zichen sedang sibuk berkata, saya mohon kepada Master Aliansi, lewati petir angin sejenak, dia tahu dia salah, terlebih lagi, dia sudah melangkah ke ranah leluhur aliansi adil kita berada pada saat kita membutuhkan orang, leluhur manapun alam tidak bisa hilang Baru saja, Anda telah melihat seni bela diri yang diciptakan sendiri oleh Wind Lightning, begitu kuat, bahkan di tengah alam sekte Master dapat dikalahkan, potensi masa depan tak terduga saya mohon aliansi, lewati angin petir untuk kedua kalinya. Pada saat ini, Sekte Yanshan sedang sibuk guru aliansi, yang disebut hukum negara aturan keluarga awan angin sepoi-sepoi berkolusi dengan penyihir, sehingga penyihir itu dengan mudah membunuh begitu banyak orang jenius dari sekte utama kita, jadi jika bisa masih dimaafkan, Sekte Yanshan kami adalah yang pertama tidak patuh. Benar, bunuh Wind Light Cloud. Selain itu, sekarang penyihir itu sudah mati. Jika kita tidak membunuhnya, dia pasti akan melawan faksi utama kita di masa depan. Tidak peduli seberapa jeniusnya dia tidak bisa lagi digunakan oleh faksi utama kami untuk membunuh Wind Light Cloud. Bunuh petir angin. Bunuh awan petir angin. Penonton berteriak. Master Sekutu melambaikan tangannya dan berkata, tenang semuanya. Kerumunan menjadi tenang, Master Sekutu memandang Tang Zichen dan berkata, Wind Lightning, kamu berkolusi dengan Sekte Iblis, mengkhianati faksi yang benar, membantu Sekte Iblis membunuh para jenius dari aliansi yang benar, semua orang mengira kamu pantas mati hari ini, apalagi yang harus kamu katakan. Semua orang memandang Tang Zichen. Hanya wajah Tang Zichen yang pucat, matanya kosong, dan tanpa melihat dia berkata, matilah kalian semua.
Sekutu itu tertawa terbahak-bahak, hahaha konyol, benar-benar konyol, kematian sudah dekat, kamu masih. Swoosh! Tiba-tiba, sebelum sekutu bisa menyelesaikan kalimatnya, sebuah pedang menghunjam ke tengkoraknya. Ah! Ada teriakan, seolah-olah semua orang tidak mengharapkannya, tidak melihat dengan jelas bagaimana Tang Zichen menyerang, dan bagaimana sekutu itu mati. Kaki Tang Zichen, meskipun tulang kaki mereka patah, tetapi saat ini, mereka berdiri dengan kekuatan tendon mereka yang kuat, sangat menakutkan. Semua orang ngeri tidak percaya, dan seluruh penonton terdiam saat mereka melihat Tang Zichen. Mata acuh tak acuh Tang Zichen menyapu semua orang di tempat kejadian dan berkata tanpa ragu, kalian semua akan mati. Detik berikutnya, tubuh Tang Zichen bergerak, dan leluhur kuat yang berdiri tidak jauh dari sekutu ditusuk kepalanya dengan pedang oleh Tang Zichen, seolah-olah dia tidak memiliki perlawanan sama sekali, rasanya seperti Tang Zichen sekuat leluhur di atas level lengkap alam leluhur. Pada saat ini, seseorang berteriak, semuanya ayo pergi bersama. Mengatakan itu, 7 atau 8 alam leluhur naik untuk membunuh Tang Zichen bersama. Mata kosong Tang Zichen menyapu orang-orang itu, dan sudut mulutnya melengkung dengan sikap menghina. Kemudian, dengan tebasan pedang di tangannya, pedang Qi yang halus dan halus, seperti pisau tajam, membunuh beberapa alam leluhur, pembangkit tenaga listrik yang datang, tubuh mereka pecah menjadi beberapa bagian, dan mayat mereka beterbangan. Ah! Semua orang tercengang, tanpa sadar berhamburan dan melarikan diri. Tidak ada yang berani muncul lagi, bahkan Tuan Sekutu sudah mati, dan 7 atau 8 klan yang berusaha mengepung semuanya terbunuh dalam sekejap mata. Ini bukan sesuatu yang bisa mereka lawan lagi. Dalam sekejap mata, semua orang telah lari jauh. Pada saat ini, Tang Zichen tiba-tiba merasa tubuhnya lemas dan jatuh ke tanah, apalagi pria itu jatuh pingsan. Meridian Tang Zichen benar-benar rusak dan dia dalam keadaan koma. Keadaan ini tampaknya sangat mirip dengan apa yang dikatakan Tang Zichen di masa lalu, setelah melakukan hidup darah tersembunyi yang sebenarnya. Tidak ada satu orang pun yang tersisa di tempat kejadian pada saat ini. Tidak lama kemudian, makhluk besar yang tiba-tiba menyerupai ular dan naga muncul, dan dengan ikal ekornya, menyapu Tang Zichen ke atas, berkedip ke langit, dan menghilang. Adegan ini dilihat oleh banyak orang yang berlari ke kejauhan. Kepala sekolah naga ilahi, Song Dingtian, langsung mengenalinya dan berkata dengan kaget, Jiao. Dan sangkar berisi air besi itu masih ada di TKP. Mu Qianji, apakah dia benar-benar mati? Waktu berputar kembali ke larut malam tadi. Patriark, setelah 10 hari bertanya-tanya, akhirnya aku menemukan bahwa sang putri ditahan di penjara bawah tanah di bawah tebing bambu putih Sekte Liang San. Patriark Sekte Iblis mendengus, seberapa rahasia, butuh 10 hari untuk mengetahui informasi ini, apakah itu akurat? Patriark, ini sangat akurat, sekolah Liang San juga takut orang-orang datang untuk menyelamatkannya. Jadi lokasi tempat sang putri ditahan kali ini sangat rahasia, dan diperkirakan hanya 1 atau 2 orang yang mengetahui informasi ini. Di 10 hari ini, kami telah menggunakan mesmerisme pada ratusan murid sekolah Liang San, dan kami belum meminta informasi apapun. Untungnya, kami menyusup ke mata-mata sekolah Liang San, dan kebetulan mendengar kepala Liang San School berbicara, jadi kami tahu di mana sang putri ditahan. Bagus, kalau begitu, mari bersiap-siap. Hari ini adalah kesempatan terakhir kita. Jika kita tidak menyelamatkan hari ini, besok akan semakin tidak mungkin. Besok semua orang kuat faksi utama akan berkumpul di sekolah Liang San, belum lagi kita. Bahkan jika kita datang dengan 10 kali lebih banyak orang, kita tidak akan bisa menyelamatkan sang putri dari begitu banyak orang kuat. Aliansi yang benar, lakukan malam ini. Ya, Patriark. Larut malam. Ayah. Cici, apa kabar? Aku datang untuk menyelamatkanmu. Ayah. Di penjara surgawi, Mu Qianji memandang Patriark Iblis dengan penuh semangat. Mu Qianji sangat tersentuh di dalam, meskipun ayahnya biasanya sangat ketat, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya hari ini. Baiklah, cepat pergi. Master Kultus Iblis memotong tali baja halus yang mengikat Mu Qianji dengan pedang. Kemudian, Mu Qianji mengikuti Master Sekte Iblis dan dengan cepat melarikan diri dari Sekte Liang San.
Segera setelah itu, ruangan Kepala Sekte Liang San. Laporan. Apa itu? Melapor ke sekutu, sesuatu yang besar telah terjadi. Hal besar apa yang telah terjadi? Penyihir-penyihir telah melarikan diri. Ah, bagaimana mungkin? Tidak mungkin gadis iblis itu melarikan diri saat dia terkunci di tulang pipanya. Tuan Sekutu, Sekte Iblis yang datang untuk menyelamatkan mereka 7 orang yang berasal dari Sekte Iblis, semuanya sangat bela diri dan kuat dan 4 paman yang bertanggung jawab untuk menjaga penyihir semuanya terbunuh. Ah, Tuan Sekutu tertegun. Ali Master, apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita melakukan pengejaran? Sekutu itu kehilangan akal dan menggelengkan kepalanya. Tidak perlu mengejar karena mereka bisa menyelamatkan penyihir. Mereka pasti punya rencana yang sangat mudah. Bagaimana mereka bisa mengejar dengan mudah? Kalau begitu, besok adalah konferensi seni bela diri. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana menjelaskannya ke berbagai faksi? Wah, hal pertama yang saya perhatikan adalah penyihir itu telah melarikan diri. Jika faksi utama tahu bahwa saya sangat tidak kompeten, bahkan jika mereka masih mengenali saya sebagai sekutu mereka, saya tidak akan bisa menyingkirkan penyihir itu. Saya khawatir saya bahkan tidak malu menjadi satu lagi, jadi mengapa surga menargetkan saya seperti ini? Tuan Sekutu kesakitan ketika dia baru saja menjadi Tuan Sekutu sebelumnya. Untuk meningkatkan prestise, dia mengirim Master Kuasi Klan Jenius dari sekolah Liang San untuk membunuh jenius iblis di wilayah iblis, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan dibunuh oleh Mu Qianji begitu dia memasuki wilayah iblis. Masalah ini bahkan menjadi lelucon dari faksi lain. Setelah itu aliansi yang benar dibunuh oleh Mu Qianji oleh beberapa orang jenius. Setelah begitu banyak hal terjadi, posisinya sebagai Tuan Sekutu berada dalam bahaya. Untungnya, menangkap penyihir itu dapat menyelamatkan sebagian. Tapi saya tidak menyangka bahwa pada saat ini, dia diselamatkan. Kekesalan di dalam hati Sekutu tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Master Sekutu, seperti yang terjadi sekarang orang itu tidak dapat dipulihkan. Lebih baik memikirkan bagaimana menghadapi faksi utama yang akan datang ke konferensi seni bela diri besok. Ho, aku tidak tahu. Pada saat itu, seorang pria berkata, Guru Aliansi, hal-hal hanya bisa berjalan seperti ini sekarang. Ada seorang bos yang menjalankan museum lilin di bawah gunung, dan bos itu membuat patung lilin yang sangat hidup sehingga menyerupai nyata. Kita hanya bisa membuat patung lilin penyihir dalam semalam, dan besok kita akan mengadakan pertemuan seni bela diri untuk menyelesaikannya. Setelah itu, kita akan menemukan cara untuk menyusup ke pemujaan iblis dan menemukan kesempatan untuk membunuh penyihir itu. Petik 2. Tidak semudah itu untuk membunuh Devil Maiden. Master Sekutu, Sekte Iblis pasti tidak akan mengharapkan langkah kita ini. Selain itu, gadis iblis sedang mencari balas dendam dari Sekte Gunung Tinta demi petir angin. Ini menunjukkan bahwa gadis iblis masih memiliki perasaan lama terhadap petir angin. Pada saat itu, kita dapat menggunakan Wind Lightning untuk membuat jebakan untuk memancing Demon Maiden. Jadi mungkin tidak ada kesempatan untuk membunuh Demon Maiden. Sepertinya hanya itu yang bisa dilakukan, lalu cepat pergi dan cari seseorang untuk membuat patung lilin penyihir. Ingat, buat patung lilin penyihir dalam keadaan koma, lalu pegang patung lilin itu di dalam sangkar tertutup hanya dengan lubang kecil terbuka sehingga orang lain bisa samar-samar melihat wajahnya. Bagus. Pastikan untuk membuatnya sebelum dimulainya kompetisi bela diri besok. Tuan Sekutu, jangan khawatir, kita hanya perlu membuat kepala, bukan seluruh tubuh. Jadi tepat waktu. Tuan Museum Lilin di bawah gunung sangat ahli sehingga sama sekali tidak ada yang bisa membedakan keasliannya, selama itu tidak diverifikasi dengan menyentuhnya. Master Aliansi Bela Diri mengangguk dan menghela nafas. Demi reputasinya dan reputasi sekolah Liang San, ini adalah satu-satunya cara untuk pergi. Bagaimanapun, setelah itu dia secara pribadi menyusup ke wilayah iblis, memasang jebakan dan membunuh penyihir. Si penyihir, hasilnya akan sama. Di langit, ekor Black Jiao berguling-guling di sekitar Tang Zichen dan terbang di awan. The Fire Demon Beast juga mengikuti satu sisi. Kakak hitam, apakah aku akan mati, Kakak Chen?
Tutup mulut kotormu, kamu mengutuk tahu itu, aku benar-benar bisa menuntutmu karena mengutuk saudara Chen. Aku hanya mengkhawatirkan Chen Go. Baiklah, tidak mungkin aku akan mati, aku hanya koma. Jadi kapan Minho akan bangun? Bagaimana saya tahu, melihatnya dia harus terluka parah, saya khawatir dia tidak bangun begitu cepat, untungnya kita mengikutinya ke sini dari Sekte Naga Ilahi. Kakak Chen benar-benar membawa kita ke dunia ini, dan kemudian mari kita sekarang tinggal di bawah gunung Sekte Naga Ilahi. Sebagai akibatnya, dia pergi dan tidak pernah kembali, menghilang selama setahun. Untungnya, kakak laki-lakimu Black cukup cerdik untuk mengantisipasi bahwa saudara Chen akan ada di sini, jadi dia mengikuti kepala Sekte Naga Ilahi di sini. Saudara Chen pasti memiliki sesuatu untuk dilakukan agar tidak datang kepada kita selama setahun. Selain itu, tidakkah kita mendengar bahwa saudara Chen dikeluarkan dari Sekte Naga Ilahi? Ayo, kamu kutu buku. Saudara Chen pasti pergi untuk menutup pintu untuk mempengaruhi sekte selama setahun. Jika tidak, mengapa dia meninggalkan kita di dasar gunung Sekte Naga Ilahi? Ah, saudara hitam, maksudmu saudara Chen telah melangkah ke alam leluhur. 1 detik untuk mengingat untuk membaca buku. Katakan kau tidak percaya padaku, bodoh. Wow, Chen luar biasa. Jadi sekarang kita mau kemana dengan Chen? Kita sama sekali tidak mengenal dunia ini. Black Jiao mendengus api kecil, kecerdasanmu benar-benar mengkhawatirkan saudaramu. Kakak hitam, aku tidak mengerti. Bodoh, jika kita sama sekali tidak familiar dengan dunia ini, lalu kenapa kita tinggal di dunia ini? Kita tidak akan kembali ke dunia lain. Tapi kita bahkan tidak tahu ke arah mana jurang maut itu berada, kita tidak mengenal tempat ini. Black Jiao mendengus, apakah sulit mengalahkan kakak pintarmu, Black, dengan pertanyaan seperti itu? Bocah bodoh, tetap dekat denganku. Black Jiao tiba-tiba berakselerasi dan terbang ke arah tertentu. Saat ini di sekolah Liangshan, kerumunan yang baru saja melarikan diri perlahan-lahan mendekati alun-alun tempat konferensi seni bela diri baru saja diadakan. Lagi pula, sudah lebih dari 20 menit dan tidak ada gerakan di sana. Semua orang dipenuhi dengan keraguan apa yang sedang terjadi, mengapa Tang Zichen tiba-tiba menjadi begitu menakutkan, hampir mustahil untuk mengetahuinya. Ketika semua orang mendekat, mereka menemukan bahwa Tang Zichen memang telah pergi, hanya tubuh sekutu dan yang lainnya, serta sangkar berisi air besi. Kemana petir angin pergi? Pada saat itu, seorang pria berkata, saya melihat seekor ular yang terlihat seperti naga dan tidak terlihat seperti naga, seolah-olah ular itu telah menyapunya dan terbang ke langit. Wah, angin dan awan tipis ini, mengapa tiba-tiba menjadi begitu kuat? Rahasia apa yang harus dia sembunyikan begitu dalam? Teman-teman, sekarang sekutu baru sudah mati lagi, apa yang harus kita lakukan? Sialan, petir angin ini, dia melumpuhkan sekutu sebelumnya dan membunuh sekutu baru, apakah dia secara khusus melukai sekutu? Aduh, sungguh tragedi bagi sekutu. Saya pikir kalian semua, lebih baik bergegas kembali ke sekte masing-masing dan melaporkan masalah ini kepada asisten guru kalian, atau bahkan leluhur kalian, kalau ada bencana besar yang akan terjadi di bawah dunia. Seandainya angin sepoi-sepoi dan awan. Tiba-tiba dia menjadi iblis, dan tidak ada yang tahu dia menjadi monster seperti apa bagi penyihir itu lagi. Penyihir itu mati dengan sangat menyedihkan, kurasa itu merangsangnya. Pada saat ini, wakil kepala sekte Liangshan berkata, teman-teman seni bela diri, sekarang sekutu sudah mati, tidak perlu saya menyembunyikannya, sebenarnya penyihir itu tidak mati. Apa yang kamu katakan? Kerumunan itu terkejut. Semua orang baru saja melihat air besi mengalir ke kandang dengan mata mereka sendiri, jadi mengapa mereka tiba-tiba mengatakan dia tidak mati? Maaf, semuanya, tapi penyihir itu sudah diselamatkan oleh penyihir tadi malam, dan sekutu tidak bisa memberimu penjelasan, jadi dia harus meminta Master Museum Lilin di bawah gunung untuk sementara buat patung lilin penyihir dan simpan di dalam sangkar tertutup dengan hanya lubang kecil, lalu bunuh penyihir setelahnya ketika sekutu itu sendiri menyusup ke sang penyihir. Maaf teman-teman, tapi orang di dalam sangkar itu bukan penyihir, hanya seorang patung lilin penyihir. Bajingan.
Betapa bajingan, bahkan hal semacam ini dilakukan. Kupikir penyihir itu benar-benar dibakar sampai mati dengan besi, tapi itu hanya patung lilin, sungguh ironis. Master Aliansi terlalu tidak kompeten. Wakil Kepala Sekte Liang San berkata dengan sedih, semuanya, sekarang Master Aliansi sudah mati, kalian harus meninggalkan sedikit lidah. Seorang manusia berkata itu semua salahnya sendiri. Patung lilin mengutak-atik apa yang ada di sana, dan menggunakan cara yang begitu tragis. Jika tidak, mungkin tidak akan membuat Wind Lightning marah. Wind Lightning mungkin tidak akan menjadi iblis. Sekarang bahwa petir angin telah menjadi iblis, tidak ada yang tahu kerugian apa yang akan ditimbulkannya bagi sekte lurus kita di masa depan. Tidak pasti apakah Wind Light Cloud akan menjadi iblis atau tidak. Semuanya, silakan kembali. Semua orang pergi. Masalah tentang Tang Zichen ditakdirkan untuk menyebar seperti angin ke seluruh aliansi sekte Zeng dan bahkan seluruh Jianghu. Karena itu adalah pelanggaran pembunuhan yang paling sulit dipercaya dalam sejarah. Pada saat ini, Mu Qianji bersama ayahnya dan 6 orang kuat dari sekte iblis sedang dalam perjalanan kembali ke sekte iblis yang diperkirakan memakan waktu lebih dari 20 hari sebelum dan sesudahnya. Jadi tidak ada dari mereka yang berani ceroboh. Selama mereka masih berada di wilayah aliansi adil, mereka mungkin menghadapi bahaya. Namun, kemungkinannya sangat kecil, karena mereka yang berada di tingkat kesempurnaan leluhur tidak mudah, dan mereka tidak mungkin membuang waktu untuk mengkhawatirkan sungai dan danau apalagi, karena menerobos ke tingkat kesempurnaan leluhur berarti sangat mungkin untuk melangkah lebih jauh. Semua orang akan melakukan apa saja untuk mencapai tingkat berikutnya. Itulah mengapa berbagai sekte, leluhur dan leluhur yang berada pada kesempurnaan leluhur, tingkat kesempurnaan besar, semuanya hampir menghilang dan tidak akan muncul dengan mudah. Berhenti untuk istirahat malam di kota depan, kata Patriark Sekte Iblis. Patriark, apakah akan ada bahaya? Mari kita tetap rendah hati, tidak ada bahaya. Selain itu, kita bertuju adalah alam Zongxi yang terlambat untuk membuat kita berbahaya. Dibutuhkan setidaknya selusin sekte Zongxi yang layak untuk bergabung. Temukan sebuah penginapan di kota di depan untuk 1 malam sebelum kita membuat jalan kita. Dan tentu saja, jangan ceroboh kalau kita bertemu dengan penyelesai alam Zongxi yang kuat yang keluar untuk berjalan-jalan dari aliansi yang benar. Oke. Mu Qianji, ayahnya dan yang lainnya tinggal di penginapan kota kecil. Saat ini, Mu Qianji masih sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi di sekte Liangshan hari ini setelah dia diselamatkan. Sehari kemudian, Black Jiao dan Fire Demon Beast mereka telah tiba di jurang maut dari wilayah iblis dan kecepatan terbang mereka tidak lebih lambat dari mesin terbang, jadi mereka tiba dalam waktu kurang dari sehari. Namun, Mu Qianji dan ayahnya serta yang lainnya, yang menunggang kuda dengan kecepatan kuda akan dapat tiba setidaknya setelah 20 hari. Api kecil, bersiaplah untuk menyeberang ke sisi lain. Binatang iblis api dan jiao hitam segera bergegas ke jurang maut, dan segera setelah itu, sekitar 10 menit kemudian, mereka tiba di dunia lain. Mereka menemukan kapal terbang yang sebelumnya diperintahkan Tang Zichen untuk ditempatkan di sana. Mereka memerintahkan orang-orang yang ditempatkan di sana untuk membawa kapal terbang kembali ke kota Wangjing, dan sudah seminggu kemudian mereka kembali ke kota Wangjing. Saat ini, di dunia lain, Mu Qianji dan ayahnya baru menyelesaikan sepertiga perjalanan dan masih dalam jangkauan aliansi fraksi adil, tetapi dalam 3 hari lagi, mereka akan tiba di persimpangan 2 faksi, dari setan yang adil. Beristirahatlah di penginapan di depan selama 1 malam, dan dalam 3 hari lagi, kamu akan memasuki wilayah sekte iblis kami. Ya, Patriark. Setelah memasuki penginapan, mereka duduk untuk makan ketika mereka mendengar orang-orang di beberapa meja di sebelah mereka membicarakannya. Apakah kalian sudah mendengarnya? Yang terakhir saya terima tadi malam, sepupu saya memberi saya buku 1000 burung terbang. Apa itu? Kalian tahu tentang konferensi seni bela diri yang diadakan oleh Master Aliansi Seni Bela Diri Sekte Liangshan? Omong kosong, tentu saja kamu tahu tentang itu. Kudengar itu adalah penangkapan penyihir, dan ketua aliansi memanggil faksi utama untuk datang dan mendiskusikan eksekusi penyihir.
Itu benar, pada hari eksekusi penyihir, sesuatu yang besar terjadi. Aku khawatir peristiwa besar ini telah menyebar ke seluruh aliansi faksi utama. Mu Qianji dan yang lainnya tercengang. Mu Qianji berkata dalam hati, aneh, aku sudah lolos pada malam pertama, mungkinkah konferensi seni bela diri itu masih berlangsung? Mu Qianji merasa bingung, dan Master Iblis juga merasa aneh. Bagaimanapun, konferensi seni bela diri tidak ada urusan yang diadakan sama sekali. Apa masalahnya? Kamu malah memberitahuku. Hei, di konferensi seni bela diri, sekutu mengunci penyihir dalam sangkar tertutup dengan hanya lubang kecil di bagian atas, dan ketika semua orang diverifikasi, sekutu memerintahkan besi untuk dituangkan ke dalam sangkar. Dan pada saat itu, tebak siapa yang muncul? Siapa ini? Awan berangin. Apa, Windy Cloud? Apakah Wind Lightning ada hubungannya dengan penyihir itu? Dan Mu Qianji terkejut mendengar nama Wind Lightning saat ini, tidak mendengar mereka mengatakan itu. Mu Qianji bahkan tidak berpikir bahwa Wind Lightning akan pergi untuk menyelamatkannya. Ada, tentu saja ada hubungannya. Ketika petir angin melihat bahwa Tuan Sekutu akan menggunakan air besi untuk membakar penyihir sampai mati, dia keluar di tempat untuk menghentikannya, dan pembangkit tenaga listrik alam Zongxi tingkat menengah dari sekolah Yanshan keluar dan mencoba membunuh petir angin untuk membalaskan dendam Master Sekutu sebelumnya. Akibatnya, coba tebak pusat kekuatan alam Zongxi tingkat menengah dari Sekte Gunung Tinta dikalahkan oleh petir angin. Wow sial, bagaimana mungkin? Berapa umur Wind Lightning? 1000 kali benar, Wind Light Cloud tidak memudar tahun ini. Ternyata dia mempengaruhi alam Master Sekte untuk pergi, dan seni bela diri yang dia ciptakan sendiri sangat pintar. Dia baru saja melangkah ke tahap awal dari Master Sekte dan mengalahkan Master Sekte tahap pertengahan. Wow, layak menjadi anak muda nomor 1 di dunia. Kerumunan di penginapan berseru. Dan saat ini, hati Mu Qianji ada di tenggorokannya, gugup tidak tahu apa yang terjadi di belakangnya. Master Kultus Iblis juga memiliki kerutan lurus di alisnya. Petir angin bahkan telah menyelamatkan putrinya sendiri di pertemuan dunia bela diri. Ini benar-benar tidak datang, dan anak ini memiliki sedikit hati nurani. Ini baru permulaan, setelah itu aliansi. Lord memerintahkan 2 Master Sekte terlambat untuk mengepung petir angin. Kali ini, petir angin tidak dapat memenangkan pertarungan, lalu dia diikat oleh 2 Master Sekte terlambat lainnya. Kemudian, Master Sekutu menuangkan air besi ke dalam sangkar tepat di bawah hidung petir angin. Petir angin menyaksikan tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Dia berada di tempat yang merobek hatinya. Membuat tidak ada murid saleh yang hadir untuk dipindahkan. Mu Qianji mencengkeram meja erat-erat dengan kedua tangan, seolah-olah dia bisa membayangkan adegan itu dalam benaknya. Tang Zichen mengira dia benar-benar berada di dalam sangkar, menyaksikannya dibakar sampai mati dengan air besi. Betapa menyakitkannya itu. Zichen. Tubuh Mu Qianji tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar, dan matanya merah, seolah-olah dia telah melihat tangisan Tang Zichen yang memilukan. Patriark penyihir menepuk punggung tangan Mu Qianji, menyuruh Mu Qianji untuk tenang. Orang di sebelahnya terus menceritakan. Apa yang terjadi setelah itu? Apa yang terjadi setelah penyihir dieksekusi? Petir angin dinyatakan bersalah berkolusi dengan penyihir. Apa yang terjadi setelah itu? Aku khawatir tidak ada dari kalian yang bisa menebak apa yang terjadi setelah itu. Apa yang sebenarnya terjadi? Katakan saja, jangan menjual. Setelah itu, Master Aliansi meminta pendapat semua orang yang hadir, kecuali untuk prajurit Sekte Naga Ilahi Dingru. Semua faksi lain ingin mengeksekusi petir angin. Sama seperti Master Aliansi memerintahkan eksekusi petir angin, sesuatu yang semua orang di penonton tidak percaya terjadi. Petir angin tiba-tiba menjadi kerasukan, dan seluruh orangnya menjadi sangat menakutkan. Kemudian, 7 atau 8 pembangkit tenaga Master Sekte akhir mengepung petir angin, tetapi mereka kembali terbunuh oleh pedang petir angin pada saat yang sama, dan mayat-mayat itu beterbangan. Semua orang ketakutan setengah mati. Kekuatan Wind Light Cloud setidaknya pada tingkat penyelesaian Zongxi, semua orang berpencar dan melarikan diri saat Wind Light Cloud dengan dingin berkata, semua orang akan mati dan pergi ke pemakaman penyihir. Wah sial.
Astaga, ini benar-benar peristiwa yang sensasional di dunia seni bela diri. Tidak heran itu menyebar begitu cepat di sini. Mengapa tiba-tiba petir angin begitu kuat? Saya pernah mendengar bahwa itu adalah demonisasi, tetapi saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Tapi, tidak mungkin melintasi beberapa alam untuk membunuh sekutu bahkan jika kamu dirasuki. Aku juga tidak bisa mengetahuinya. Singkatnya, Wind Lightning adalah orang yang membunuh sekutu, serta 7 atau 8 master sekte terlambat dari sekte lain. Masalah ini, setiap sekte segera kembali dan melapor ke mereka asisten dan leluhur sekte. Mereka takut Wind Lightning benar-benar kerasukan dan akan membawa bencana berdarah ke dunia persilatan. Mu Qianji tercengang saat ini, dan master sekte iblis juga sama tercengangnya. Karena, jika ini benar, betapa menakutkannya Wind Lightning dapat membunuh sekutu dengan satu pedang, dan kekuatan ini juga dapat membunuhnya. Mu Qianji bangkit berdiri dan bertanya apa yang terjadi setelah itu. Bagaimana kabar petir angin? Semua orang tiba-tiba melihat ke arah penyihir itu dan melihat bahwa itu adalah wanita cantik dengan sosok yang mencolok sehingga mata mereka bersinar. Namun, tidak ada yang tahu bahwa dia adalah seorang penyihir, lagi pula tidak semua orang pernah melihat Mu Qianji sebelumnya. Bicaralah dengan cepat. Ya, nanti, seseorang melihat makhluk besar yang tampak seperti naga dan ular, dan itu menyapu angin dan awan tipis, dan sampai hari ini, saya tidak tahu kemana perginya. Dan penyihir itu, ternyata itu bukan benar-benar penyihir itu diselamatkan pada malam sebelumnya, dan sekutu tidak bisa memberikan penjelasan kepada semua orang, jadi dia harus meminta museum lilin untuk mendapatkan patung lilin penyihir itu. Mu Qianji senang di dalam itu adalah makhluk yang terlihat seperti naga dan ular itu adalah auger hitam. Mu Qianji tidak tahu lebih baik. Bagus tidak apa-apa, Mu Qianji menangis dengan gembira, meskipun dia tidak tahu mengapa Tang Zichen tiba-tiba begitu kuat, tapi selama dia tidak dieksekusi oleh aliansi adil itu bagus. Saat ini, orang-orang di penginapan melihat reaksi Mu Qianji dan sepertinya telah menebak sesuatu. Saat berikutnya, seseorang berteriak, dia pasti si penyihir. Ah, penyihir, lari. Dalam sekejap mata, seluruh penginapan tampak berpencar dan melarikan diri seolah-olah mereka berada di ambang pertempuran besar. Master Kultus Iblis sibuk berkata, kita sudah dikenali, hanya saja kita tidak istirahat hari ini, ayo lanjutkan perjalanan kita. Setelah itu, Mu Qianji dan yang lainnya segera pergi. Setelah meninggalkan kota, orang-orang kuat dari sekte iblis itu berkata, Patriark, apa yang baru saja dikatakan orang-orang di penginapan, benar atau salah? Petir angin masih sangat muda, bagaimana mungkin, tidak peduli berapa banyak dia di iblis, dia tidak bisa membunuh master sekutu. Agar petir angin mencapai level master bela diri, setidaknya 30 atau 40 tahun lagi harus berlalu. Patriark Sekte Iblis menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu apakah itu benar atau tidak, tapi sepertinya petir angin tidak sekuat ini lagi, dia seharusnya melihat ekstremitas 1000 dibakar sampai mati dengan air besi di depan umum, dia sangat terstimulasi. Jadi apa yang menginspirasi petir angin ini, ada rahasia besar padanya, singkatnya, dia pasti orang yang luar biasa. Hehe, Patriark, tampaknya anak ini, Feng Qingyun, masih memiliki sedikit kasih sayang untuk putri kita. Tempat seperti konferensi seni bela diri, kepala setiap sekte telah datang secara pribadi, dia benar-benar berani keluar untuk menyelamatkan putri kita. Perilaku seperti ini yang tidak takut pada hidup dan mati pribadi, bahkan kita iblis tidak memiliki banyak orang yang bisa melakukannya. Apalagi aliansi yang benar yang semuanya munafik, hehe. Master Kultus Iblis berkata, saya memang terkejut, tapi saya tidak mengerti kapan dia mulai merasakan perasaan yang begitu dalam terhadap 1000 ekstremitas. Saya ingat lebih dari 10 tahun yang lalu, ketika 1000 jedi tergila-gila padanya, dia tidak bisa bahkan tidak melihat 1000 jedi, dan 1000 jedi yang tanpa malu-malu datang ke pintunya untuk menusuk pantatnya yang dingin. Tidak peduli apa, tidak sia-sia 1000 ekstremitas secara pribadi pergi ke sekte Yanshan untuk membalaskan dendamnya kali ini. Hehe, Patriark, lalu apakah kamu masih menghentikan Wind Lightning untuk berinteraksi dengan sang putri?
Yah ini, aku belum memikirkannya, jika petir angin benar-benar dapat menginspirasi potensi yang begitu kuat, bahkan aku bukan tandingannya, berbicara tentang menghentikannya, pria ini memiliki rahasia dan aku khawatir pencapaiannya di masa depan berada di luar jangkauan orang biasa, karena dia benar-benar memperlakukan putriku, tidak ada salahnya memenuhi dia. Kata Patriark. Hehe, selamat kepada Patriark, karena mendapatkan menantu yang begitu baik. Baiklah, menantu yang baik, 8 kata bahkan belum meninggalkan panggung. Selain itu, petir angin itu sekarang hilang dan masih tidak yakin apakah dia hidup atau mati. Mungkin dia tiba-tiba mengilhami kekuatan yang begitu besar sebagai gantinya untuk hidupnya, atau mungkin dia sudah mati. Mu Qianji diam-diam di samping, terlihat gugup. Di dalam Mu Qianji berpikir, kemana Black Jiao akan membawa Zichen. Bawa kembali sekolah naga. Atau di tempat lain, tahun ini, Su Chen pasti berada di suatu tempat tersembunyi di alam leluhur. Mungkin, Black Jiao membawa Tang Su Chen ke tempat itu, tapi aku bahkan tidak tahu di mana tempat itu. Kemana saya harus pergi untuk menemukannya? Apakah Tang Zichen benar-benar mengerahkan kekuatan semacam ini dalam hidupnya? 1000 pertanyaan muncul di kepala Mu Qianji. Mu Qianji tidak berpikir bahwa Black Jiao telah membawa Tang Zichen kembali ke dunia lain, dia berpikir bahwa Black Jiao telah membawa Tang Zichen ke tempat tersembunyi di mana dia telah menyerang alam leluhur, dia berpikir bahwa Black Jiao dan Fire Demon Beast bersama Tang Zichen tahun ini. Tidak, aku akan menemukannya. Mu Qianji segera membalikkan kudanya. Qianji, kemana kamu pergi? Kata Patriark Iblis sekaligus. Ayah, aku tidak bisa kembali ke Sekte Iblis bersamamu, ada petir angin di pikiranku dan aku harus kembali ke Aliansi Adil untuk menemukannya. Kau bahkan tidak tahu di mana dia berada. Bahkan jika aku tidak tahu, aku masih bisa bertanya-tanya perlahan. Singkatnya, aku tidak akan kembali bersamamu, tinggal di markas Sekte Iblis adalah kandang bagiku. Suatu hari tanpa kedamaian, saya harus kembali ke aliansi yang benar dan mencarinya, kata Mu Qianji dengan tegas. Bingung, kamu baru saja lolos dari tangan mereka dan sekarang kamu mencari kematian. Aku akan orang-orang dari aliansi adil tidak akan pernah berpikir bahwa aku telah lari kembali, lebih aman bagiku untuk sementara waktu. Ayah, aku harap tidak menghentikanku. Tetapi, jangan khawatir, aku tidak akan mati dengan mudah. Selamat tinggal, ayah. Mu Qianji tiba-tiba melemparkan beberapa manik-manik ke tanah. Manik-manik itu meledak dengan bunyi gedebuk, dan di antaranya asap yang tak terhitung jumlahnya tersebar, dan Mu Qianji mengambil kesempatan itu menghilang. Tapi tentu saja, alasan utama mengapa Mu Qianji melarikan diri dengan begitu mudah adalah karena Raja Iblis juga tidak ingin menghentikannya. Patriark, apakah kamu benar-benar membiarkan sang putri kembali ke aliansi adil lagi? Aduh, ini hanya masalah waktu, biarkan dia pergi, angin begitu ringan untuknya, ini masalah waktu baginya untuk kembali. Sebaiknya aku membiarkannya pergi, aku yakin dia akan menjaganya tentang dirinya sendiri. Sebelum dia tertangkap karena terburu-buru pergi ke Inkstone Mountain School, tapi kali ini dia pasti tidak akan gegabah. Saat ini, di dunia lain, kapal terbang mendarat di kota Wangjing. Semua orang segera berkumpul. 1 tahun lagi telah berlalu sejak kepergian terakhir Tang Zichen. Tentu saja, tahun ini berumur pendek untuk Tang Zichen, karena Tang Zichen hampir hanya melakukan satu hal dan itu berdampak pada alam leluhur. Ada apa dengan Tang Zichen? Yan Long melihat bahwa Tang Zichen tidak sadarkan diri dan sibuk bertanya. Black Jiao berkata, saya tidak tahu, saya baru saja membawanya kembali. Kakak Zichen, Su Chen. Semua orang berkumpul dengan gugup. Binatang iblis api berteriak, sampai hari ini, saudara menteri tidak sadarkan diri selama 7 atau 8 hari, dia belum bangun terlalu lama, akankah sesuatu terjadi padanya? Kaki gagak, kata Black Jiao. Lalu kenapa lama sekali? Xiao Meng menangis, apa yang sebenarnya terjadi, tidak bisakah kalian memberitahu kami? Aku akan memberitahumu. Black Jiao mengatakan semuanya. Pada saat itu, Su Meiqian berkata, begitu, apakah itu darah kehidupan tersembunyi? Apa itu Life Blood Creep? Fire Demon Beast bingung.
Live blood healing adalah keterampilan bela diri yang Zichen sembunyikan jauh di dalam benaknya dan dalam ingatannya sebelum dia berusia 5 tahun, ingatan yang berhubungan dengan asal-usul Zichen, tetapi dia secara berlebihan tidak dapat mengingatnya, dia hanya mengingat ini. Penyembunyian darah kehidupan. Itu adalah keterampilan bela diri yang menyelamatkan jiwa. Dalam ingatan Zichen sebelum dia berusia 5 tahun, ibu Zichen yang membuatnya mempelajarinya. Tetapi dia hanya bisa menggunakannya dalam situasi kritis karena jika dia menggunakannya konsekuensinya akan parah, meridiannya akan hancur, dan dia juga akan pingsan selama 1,5 tahun atau beberapa bulan dalam jangka panjang. Lebih dari 10 tahun yang lalu, ketika Yan Long menjadi kaisar, Yan adik laki-laki Long mencoba membunuh Tang Zichen, dan Tang Zichen menggunakan live blood hidden untuk membunuh adik laki-laki Yan Long. Setelah itu, dia cukup beruntung memiliki serangga kaisar dan mampu memulihkan meridiannya. Namun, sebelumnya, Tang tebakan Zichen sendiri, versi tiruan dari Live Blood Crypt kali ini itu harus menjadi versi nyata dari Live Blood Crypt, jadi lebih kuat dan akibatnya lebih buruk. Jadi begitulah, saudara Chen masih memiliki asal-usul, kupikir dia lahir di sekte naga ilahi. Tentang asal-usul Su Chen, dia sendiri tidak tahu, dia diadopsi oleh sekte naga ilahi setelah dia berusia 5 tahun, ingatannya sebelum dia berusia 5 tahun, terlalu kabur, dia hanya ingat memiliki seorang ibu yang membuatnya ingat penyembunyian darah kehidupan, yang dapat menyelamatkan nyawanya di saat-saat kritis ibunya, seperti dia memiliki asal yang cukup besar. Baiklah, Su Chen harus bangun, ayo bawa dia ke kamar. Bagus. Semua orang membawa Tang Zichen ke kamar dan membiarkannya tidur dengan tenang. Bab 1140. Tang Zichen tidak tahu sudah berapa lama, rasanya seperti tidur nyenyak. Selama tidur nyenyak ini, Tang Zichen merasa bahwa dia memiliki mimpi yang panjang. Dalam mimpi itu, dia memiliki ibu dan ayah, dia memiliki keluarga yang bahagia, tetapi kemudian sesuatu terjadi, dan keluarga bahagia itu hilang dalam sekejap. Tang Zichen merasakan sakit kepala dan berjuang untuk bangun dari tempat tidur. Kamu sudah bangun, kamu akhirnya bangun, senior Tang Zichen sudah bangun. Tang Zichen masih bingung ketika dia mendengar teriakan dari suara seperti pelayan, dan segera setelah itu, banyak orang berdatangan. Pikiran Tang Zichen berangsur-angsur menjadi lebih jernih, dan dia menemukan bahwa dia berada di istana kota Wangjing. Tang Zichen agak bingung, dia ingat bahwa dia telah kehilangan akal ketika dia menghadiri turnamen seni bela diri di sekolah Liangshan di dunia lain karena Mu Qianji dibakar hidup-hidup pada saat terakhir. Tang Zichen mengingat darah kehidupan tersembunyi, kemudian, dia menggunakan live blood hidden yang sebenarnya. Darah kehidupan sejati tersembunyi, dengan biaya memeras semua potensi seseorang, dalam keadaan darurat, seseorang dapat mengerahkan kekuatan puluhan hingga ratusan kali lebih besar dari kekuatannya sendiri. Pada saat itu, setelah Tang Zichen menampilkan Live Blood Crypt, kekuatannya melonjak membunuh Martial World Master dan beberapa pembangkit tenaga ahli Grandmaster di tempat. Namun, ada batas waktu untuk Live Blood Invisibility, dan dalam waktu sekitar 30 detik Tang Zichen jatuh koma, kelelahan dan hancur. Ini terbangun, tetapi di kota Wangjing. Sedetik untuk mengingat membaca buku. Zichen, kamu bangun, bagus, kamu akhirnya bangun. Su Meiqian, Liu Xiangyun, Sangguan Rou, Li Xuaner, dan Qi Sueyun, mereka berlima, dengan penuh semangat berbaring di tepi tempat tidur, meraih tangan Tang Zichen. Zichen, kamu sudah bangun. Wang Xing dan yang lainnya tertawa. Tang Zichen bertanya, mengapa saya ada di sini? Itu adalah binatang api dan Jiao hitam yang membawamu ke sini. Oh. Tang Zichen mengangguk. Tang Zichen merasakan sakit di dalam saat bayangan Mu Qianji dibakar hidup-hidup oleh Tisui tiba-tiba terlintas di benaknya. Hati Tang Zichen sakit saat dia menutupi dadanya. Kerumunan di depan tempat tidur sepertinya tahu kenapa. Liu Yue menghibur, Zichen, tenanglah. Ya, Zichen, apa gunanya penderitaan ketika kematian tidak bisa menghidupkanmu kembali, simpan kesedihanmu. Namun, tidak satu pun dari mereka adalah Tang Zichen. Bagaimana mereka bisa tahu betapa sakitnya rasa sakit ini? Tang Zichen mengepalkan tinjunya dan berkata dengan gigi terkatup, balas dendam ini tidak akan hilang.
Pada saat itu, Li Xuaner berkata, Zichen, jangan berpikir tentang balas dendam, mari pikirkan bagaimana memulihkan tubuhmu. Hanya setelah diingatkan oleh Li Xuaner barulah Tang Zichen tiba-tiba memikirkan dirinya sendiri. Ya, Tang Zichen telah melemparkan darah kehidupan tersembunyi, konsekuensinya sangat serius, meridian benar-benar hancur, tidak tepatnya, hancur total. Hancur masih bisa diperbaiki, hancur, yaitu hilang. Versi peniru dari penyembunyian darah kehidupan yang dilakukan di masa lalu dihancurkan dan kemudian diperbaiki dengan mengambil serangga kaisar, tetapi sekarang penyembunyian darah kehidupan yang asli langsung dihancurkan. Seseorang tanpa meridian adalah sampah. Dalam ingatan kekanak-kanakan Tang Zichen, ibunya telah mengatakan kepadanya bahwa jika itu bukan masalah hidup dan mati, dia tidak boleh menggunakan darah kehidupan yang tersembunyi, karena itu hanya sarana untuk menyelamatkan hidupnya, bukan sarana untuk bertarung musuh. Oleh karena itu, nyawa Tang Zichen tetap terjaga meski telah berubah menjadi sia-sia, dan itulah arti dari kain darah kehidupan. Berapa lama saya tidak sadar? Tang Zichen bertanya. Xiang Yun Liu adalah orang pertama yang berkata, sudah hampir setahun. Apa? Ya, hampir setahun. Fiuh. Tang Zichen menghembuskan napas dalam-dalam tetapi dia tidak sadarkan diri selama hampir setahun, dan meridiannya benar-benar hancur. Ini benar-benar darah kehidupan yang tersembunyi. Tang Zichen melirik semua orang, masing-masing dari mereka telah banyak meningkatkan ranah seni bela diri mereka. Jika Anda menghitung tahun sebelumnya ketika Tang Zichen menyerang alam leluhur, Tang Zichen tidak melihat mereka selama 2 tahun. Dalam 2 tahun, masing-masing dari mereka telah berubah terlalu banyak, bahkan Liu Xiangyun sekarang telah melangkah ke tahap tengah alam persatuan. Little Meng, di sisi lain, takut dia telah mencapai puncak kesempurnaan besar alam persatuan. Kakak Zichen, meridianmu? Tanya Xiao Meng. Tang Zichen berkata, ini benar-benar hancur. Saya tidak memiliki meridian lagi. Saya sudah tidak berguna. Benar-benar seburuk itu. Apakah kita masih bisa memperbaikinya jika kita pergi ke Emperor Wong? Itu tidak bisa diperbaiki, Emperor Wong hanya bisa digunakan secara terbatas. Aku sudah melangkah ke alam Ancestor, Emperor Wong tidak berguna lagi untuk tubuhku. Selain itu, aku adalah meridian yang hancur dan itu adalah yang lain tahun, bagaimana lagi saya bisa memperbaikinya? Lalu, bagaimana dengan itu? Hehe, berubah menjadi sia-sia, tidak masalah. Saya sudah memikirkan hasil ini ketika saya melemparkan darah hidup tersembunyi. Saya berkata dalam hati bahwa saya tidak akan menyesalinya. Mu Qianji juga mati, apa yang harus dilakukan? Saya membutuhkan seni bela diri yang kuat untuk itu. Tang Zichen tersenyum pahit. Zichen, jangan menyerah. Baiklah, aku akan sendirian sebentar, kalian keluar. Tang Zichen sendirian di kamarnya, linglung untuk sementara waktu, tetapi dia tidak bisa tenang di dalam. Pada kenyataannya, hati Tang Zichen bahkan tidak terbebas dari kebencian. Tang Zichen hanya ingin kembali dan menghancurkan sekolah Liang San dan membalas dendam untuk Mu Qianji, tapi sekarang, semuanya hanya fantasi. Dia telah menjadi pecundang. Tang Zichen dengan enggan naik dari tempat tidur. Tang Zichen mengambil pedang di kamar dan tidak tahu siapa pemiliknya. Tang Zichen ingin melihat apakah dia masih bisa menggunakan pedang. Namun, seolah-olah seorang sarjana tanpa tangan menari dengan pedang, kekuatan Tang Zichen saat ini hanya cukup baginya untuk mengangkat mangkuk dan mengambil sumpit, nyaris tidak berubah menjadi orang sakit yang ingin ditunggu. Tang Zichen melemparkan pedangnya dengan marah, dan pedang itu jatuh ke tanah bahkan tanpa mengeluarkan suara keras karena kekuatannya kecil. Saya seorang master klan, saya benar-benar telah menjadi pemborosan, hahaha. Tang Zichen tertawa. Namun, untuk membalas dendam Mu Qianji, saya tidak menyesal, dan jika saya memilih untuk melakukannya lagi, saya masih akan menampilkan darah kehidupan tersembunyi dan membunuh guru bela diri, kata Tang Zichen dengan tegas. Karena tidak ada penyesalan, tidak ada yang menderita, Tang Zichen menghibur dirinya sendiri. Tang Zichen membuka pintu, semua orang berdiri di luar dan menatap Tang Zichen saat mereka melihatnya keluar. Baiklah, saya baik-baik saja, selain itu, saya tidak percaya bahwa saya benar-benar tidak dapat melatih seni bela diri dalam hidup saya.
Siapkan makanan untukku, aku lapar. Bagus. Ngomong-ngomong, di mana Little Fire dan Little Black? Mereka bilang mereka pergi untuk mengambilkanmu Emperor Worm, dan Fire Beast bilang itu Diamond Head yang luar biasa, jadi mereka pergi untuk mengambilkanmu Emperor Worm, tapi mereka sudah pergi selama hampir 10 bulan, dan mereka belum kembali. Sudah pergi selama itu. Bagaimana cacing kaisar bisa begitu mudah ditemukan? Tang Zichen mengangguk meskipun Emperor Worm tidak bisa lagi memperbaiki garis meridiannya berkat pemikiran mereka. Agar Tang Zichen pulih, dia harus meregenerasi meridiannya, yang berarti Tang Zichen harus mendapatkan sesuatu untuk meregenerasi meridiannya. Bersambung.